wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seorang penyair berkata, "Anta lil mali idza amsaktahu wa idza anfaqtahu fal malu laka." Yang artinya, sungguhnya engkau adalah milik harta jika engkau menahan harta tersebut. Dan harta menjadi milikmu tatkala engkau menginfakkan harta tersebut. Dan ini benar bahwasanya jika seorang dia mencari harta yang banyak sementara tidak dia infakkan, maka sungguhnya dialah milik harta. Kenapa? Dia bekerja keras untuk mencari harta tersebut, dia tunduk kepada harta tersebut sementara harta tersebut bukan miliknya. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham." Sungguh celaka penyembah dinar dan sungguh celaka penyembah dirham. Di sana ada orang-orang yang benar-benar diperbudak oleh harta, diperbudak oleh dinar dan diperbudak oleh dirham. Waktunya habis untuk tunduk kepada dinar tersebut. Waktunya habis untuk mencari harta tersebut. Bahkan ibadahnya diatur oleh harta tersebut. Kapan hartanya mengatakan tunda ibadahmu, kapan hartanya mengatakan tinggalkan ibadahmu, maka demi harta dia akan tinggalkan ibadahnya. Demi harta dia akan tunda-tunda ibadahnya. Maka benarlah sabda Nabi SAW, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham." Sungguh celaka penyembah dinar dan sungguh celaka penyembah dirham. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika harta tersebut kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya harta tersebut milik kita. Dalam suatu hadis tatkala disembelih seekor kambing, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh istri-istri Nabi untuk membagikan kambing-kambing tersebut kepada orang lain. Maka setelah dibagikan kambing tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma baqiya minha?" Wahai Aisyah, daging apa yang masih tersisa dari kambing tersebut? Bagian mana dari daging tersebut yang masih tersisa? Maka kata Aisyah, "Ma baqiya minha ghairu katifiha." Kata Aisyah bahwasanya tidak ada yang tersisa kecuali hanya bagian pundak dari kambing tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, "Baqiya kulluha ghairu katifiha." Seluruh kambing tersisa kecuali pundak kambing yang tidak tersisa. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan kenyataan bahwasanya daging kambing semua sudah dibagikan, tidak ada yang tersisa. Yang belum dibagikan hanyalah bagian pundak kambing. Nabi SAW menjelaskan sebaliknya. Justru yang telah dibagikan seluruhnya itulah yang tersisa. Artinya apa? Tersisa di akhirat. Itulah harta yang benar-benar milikmu, yang akan membangun istanamu di akhirat. Adapun yang belum dibagi, itu yang tidak tersisa. Karena itu tidak jadi milikmu. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadisnya, "Yatba'ul mayyita thalath." Bahwasanya ada 3 perkara yang mengikuti mayat tatkala mayat dikuburkan. Yaitu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti mayat tersebut adalah keluarganya, kemudian adalah hartanya dan juga amalannya. Fayarji'ul ithnan wa yabqa al-wahid. Kata Nabi SAW, maka yang 2 akan kembali. Apa 2 perkara tersebut yang akan kembali? Yaitu keluarganya dan hartanya. Ya, kalau seorang tatkala dikubur, maka hartanya tidak akan ikut dikuburkan. Kemudian keluarganya, istrinya dan anak-anaknya pun tidak akan mau dikuburkan bersama dia. Akan tapi yang tersisa bersama dia adalah amalnya. Amalnya yang akan ikut dikuburkan bersama dia. Tatkala harta tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak diinfakkan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut ya tidak akan menjadi amal. Tetapi kapan harta tersebut diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berubahlah status harta tersebut menjadi amalan soleh dan akan menyertai sang hamba dalam kuburannya. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mencari harta, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mencari nafkah buat anak istri, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memiliki harta, mengumpulkan harta, maka niatkanlah bahwasanya harta tersebut akan kita gunakan sebagiannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan kita mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala dan kapan kita mengeluarkan harta tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menjadi amal soleh yang akan menemani kita di alam kubur dan akan membela kita tatkala di akhirat kelak. Akan tapi sebaliknya, jika ternyata harta tersebut tidak kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan hanya sekedar dalam rangka berfoya-foya, tidak ada tujuan yang jelas, kita membangun rumah-rumah yang tinggi tanpa niat karena Allah Subhanahu wa taala, kita kumpulkan harta yang begitu banyak, tanah, emas, dolar, rupiah,
bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya harta yang kita kumpulkan tersebut akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat kelak, akan memperberat hisab kita di akhirat kelak, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kalian rasakan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.